lebih gacor ketika di fur. Saya senang cucak hijau, ya saya pelihara cucak hijau. Ya cucak hijau ini pemakan buah, sama seperti burung-burung itu. Halo, jumpa lagi Bolo-Bolo. Di hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya merawat cucak hijau. Ini saya sebenarnya sangat suka nih, burung cucak hijau ini suka. Mulai dari sebelum menikah, saya ini sebenarnya sangat suka cucak hijau. Tapi sayang sekali waktu sudah menikah, nah istri saya itu paling benci dengan cucak hijau. Alasannya ya ini, salah satu alasan kenapa orang tidak begitu suka cucak hijau itu karena koproh, Mas. Koproh. Mungkin Bolo-Bolo enggak tahu ya. Koproh itu jorok. Nah, biasanya cucak hijau itu kan kalau eh, habis makan itu kan suka dicepat-cepat gitu ya. Itu membuat tembok dan juga lantai jadi kotor. Nah, itu yang membuat istri saya tidak suka. Tapi ya namanya hobi, tetap aja kita paksa, tetap aja kita beli cucak hijau ya. Kita beli cucak hijau ya, intinya marah-marah sebentar. Tapi setelah dengar suaranya, ya dia suka. Nah, PR-nya kan akhirnya ini, supaya saya nggak kena marah lagi, ya saya harus mikir kan, harus mikir gimana ini caranya supaya eh, cucak hijau ini nggak bikin kotor. Nah, akhirnya temulah sebuah cara yang saya rasa efektif, yaitu cara yang efektif ketika cucak hijau itu suka buang-buang makanan, bekas pisang atau mungkin jangkrik. Itu yang paling tepat menurut saya itu adalah dengan cara dikasih makan pur. Nah, kasih makan pur ini ada beberapa manfaatnya ya versi saya. Yang pertama, salah satunya yaitu yang pertama jadi lebih bersih. Sangkar dan sekitar tembok itu jadi lebih bersih. Kemudian yang kedua, selain lebih bersih, kalau kita ngepurin cucak hijau itu kita tidak kebingungan lagi ketika butuh yang namanya makanan buah. Nah, ini masalahnya saya ini kan tinggalnya di pegunungan. Pegunungan itu warung toko pakan itu tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak seperti di kota. Kalau di kota itu setiap kios-kios itu kan banyak, ada pisang, ada buah gitu kan. Kalau sini tidak ada. Kadang waktu tidak ada pisang dulu, itu saya harus ke kota sekitar 20 kilo untuk mendapatkan pisang kepok. Nah, pas tidak ada pisang inilah yang sering bikin pusing. Sudah nyarinya jauh, dapatnya kadang pisangnya itu keras, atos gitu kan. Jadi cucak hijaunya tidak lahap makannya. Nah, akhirnya sih udah aku purin aja lah satu, udah enggak apa? Yang pertama dia enggak bikin kotor rumah, yang kedua itu lebih mudah nyarinya, kalau habis tinggal beli di kios-kios pakan itu beres. Kemudian yang ketiga itu saya rasa lebih stabil ya, untuk birahinya itu juga lebih stabil ketika di fur, karena kandungannya itu tetap. Kalau fur itu kandungannya tetap dan stabil. Coba kalau buah itu terlalu matang gitu ya, kalau terlalu matang ini udah biasanya agak melet-melet gitu kalau makan pisang yang terlalu matang. Terus pas dapatnya itu yang eh, istilahnya itu belum matang bener, pas yang dia paling suka itu jarang-jarang. Kita tidak bisa beli banyak. Bahkan kita pisang beli satu tandan. Satu tandan kalau namanya pisang kepok itu pasti eh, matang satu, matang semua. Jadi kita kasih satu, dia suka, stabil di birahinya, kemudian terlalu matang. Setelah terlalu matang itulah dia akhirnya birahinya terlalu tinggi. Ya jadinya encer gitu. Tapi ya ini setelah saya kasih makan fur itu stabil, tidak begitu melet, tidak begitu gembung ketika dekat dengan kita. Ya seperti ini masih, ya seperti itu masih. Cuman kalau pakai pisang yang terlalu matang ini
lebih kayak gini, tubuhnya jadi sangat gembung, melet-melet gitu kan. Udah tahu pastinya cucak hijau yang melet. Nah, jadi poin intinya itu ada tiga poin ketika kita ngeburin cucak hijau. Yang pertama, jauh lebih bersih. Yang kedua, lebih mudah didapat. Dan yang ketiga, menurut saya itu lebih stabil. Itu tapi kembali lagi kepada masing-masing penghobi. Karena setiap penghobi itu pasti beda-beda. Ada yang fanatik ketika cucak hijau itu harus full buah. Ada juga yang tidak begitu fanatik. Buah boleh, tidak buah juga boleh, itu juga ada. Kalau masalah-masalah yang muncul setelah dikasih makan fur, misalkan ada yang mengatakan dikasih makan fur jadi serak, suaranya jadi tidak plong gitu. Yang saya lihat ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Baik di warna ya tetap seperti ini. Dari dulu saya dapatnya jelek ya tetap jelek warnanya, tidak jadi tambah bagus. Kemudian dari sisi suaranya ya volumenya sedang ya ini. Volume sedang, dia tetap volume sedang, tidak tambah ataupun tidak berkurang. Terus dari sisi kegacoran, ini malah yang pengalaman saya itu malah lebih gacor ketika di fur. Jadi bukan fanatik atau apa ya, kalau pengalaman saya itu lebih gacor kalau saat di fur. Saya mikirnya gini aja, kita pelihara burung kutilang, burung trocok itu kan sebenarnya pemakan buah, tapi kalau di kita itu biasanya kita kasih fur dan lahap dan juga gacor. Dari situ udah aku kalau saya udah ya aja mikirnya ya cucak hijau ini pemakan buah sama seperti burung-burung itu. Jadi kalau difurin saya rasa ya enggak masalah, tapi kembali lagi ini adalah untuk rumahan saja. Saya pelihara cucak hijau ini untuk rumahan karena hobi. Enggak ada. Kalau di kecamatan saya ini enggak ada gantangan cucak hijau, itu enggak ada. Di kecamatan sebelah itu juga enggak ada. Kalau yang ada di sini itu cuman gantangan yang rutin itu ada kacer, ada murai. Kalau cucak hijau kalau enggak pas ada event di daerah sekitar saya ini enggak ada. Jadi memang ini murni karena untuk hobi, yang namanya hobi ya senang yang diburu. Saya senang cucak hijau ya saya pelihara cucak hijau. Itu aja. Perkara nanti ada lombanya atau enggak ya enggak masalah. Tuh. Nah, ini baru saja buang kotoran. Full saya menggunakan fur tanpa buah sama sekali. Nah, jadi ya kembali lagi kepada teman-teman, terserah. Ya bagi yang fanatik harus buah ya silahkan. Tapi kalau saya untuk harian ya saya rasa ini aja udah enggak membuat saya ribet, gitu aja. Apa enggak kasihan gitu ya, lihat aja ini kalau kasihan itu kalau kondisi burungnya jadinya enggak sehat. Tapi ini dikasih fur ya sehat-sehat aja ini, enggak apa-apa, matanya tetap bening bagus, tubuhnya juga tetap sisat gitu kan, enggak kegemukan, enggak juga enggak nyilet. Ini kan sudah bagus. Kemudian setiap hari bunyi gitu aja. Ini setiap hari bunyi ini. Keluar rumah bunyi, di dalam rumah bunyi. Nah, ini kalau pas lihat makanan sini, pas lihat jangkrik ya dia cuman krek 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 ini. Nah, ini bolo. Jadi demikian sedikit penjelasan saya tentang cara saya memelihara cucak hijau yang menurut saya kalau bagi saya ini ya wajib saya fur supaya enggak bikin repot. Hobi kalau bikin kita lebih repot terus sampai kita melupakan kewajiban kita kan jadinya enggak bagus. Lebih bagus ya mana yang enak buat kita, terus biar burungnya yang menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Kalau kita yang menyesuaikan kebiasaan burung susah bolo. Kita kan juga harus kerja, cari rezeki, cari nafkah. Terus cuman ngulek-ngulek burung aja ya repot kita. Mungkin itu aja ya bisa disambung di
kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nah, ini ada ayam ini.